فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 139 dari Syarah Mutamimah Al-Ajurumiyah. Qala al-muallif rahimahullah wa yanqasimul munfasil ila marfu'in wa mansub. Walaupun yang betul apa? Fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin. Bahwasanya dhamir munfasil, dhamir yang baris, yang nampak, yang munfasil, yang terpisah, dia terbagi menjadi dua. Yang fi mahalli raf'in mungkin sebagai mubtada kah atau khobar kah atau naibul fa'il, tergantung posisinya, atau sebagai apa? Maf'ul bih. Tapi kalau yang fi mahalli raf'in ya disesuaikan, berarti apa? Itu tadi mubtada atau khobar atau yang semacam itu. Wa mansub yaitu fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih barangkali atau yang semacam itu. Baik. Kenapa tidak mengatakan majrur atau fi mahalli jar? Karena kalau fi mahalli jar pasti dia muttasil, tidak mungkin munfasil. Dhamirnya pasti bersambung. Mungkin bersambung dengan isim, jadi apa? Pola idhofah, mudhof ilaih, atau mungkin bersambung dengan huruf, yaitu jar majrur istilahnya. Sementara kalau munfasil tak mungkin itu. Dia pasti mungkin rafa, mungkin nasab, tidak ada jar. Kata beliau fal marfu, yaitu yang fi mahalli raf'in, isnata asyrata kalimah, ada 12 kata. Wahia ana wa nahnu, jelas ini berdiri sendiri, terpisah. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, ini semua adalah ada 12, semua munfasil. Dan ini menunjukkan ilmu nahwu memang tidak terpisah dari ilmu sharaf, tetap ada keterkaitan. Fa kullu wahidin min hadhihi dhamair, masing-masing dari 12 dhamir ini, idza waqa'a fi ibtida'il kalam, jika dia terletak di awal pembicaraan, awal kalam, fa huwa mubtada', dia mubtada'. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Nah, ana sebagai mubtada'. Iya, ini jelas apa? Menukilkan ucapan Fir'aun. Iya. Ini betul ayat kan? Iya. Kalau yang betul-betul Allah, innani anallah, ya, anallah, itu lebih sesuai ya. Iya, wahyu kepada Nabi Musa, betul. Tayyib fahuwa hasbuh. Gila, Fir'aun. Ini orang mental. Iya, ana rabbukum. Ya, Fir'aun. Dia bercakap dalam orang yang tidak ada. Ya. Kamu pakai ini. Pakai payung. Dengan confident dia. Over. Karena yang lain menyembah dia tenang aja. Oh iya. Mungkin akalnya pun dia macam cetek lah, ataupun dia sengaja berlawak cakap tanpa ada makna. Ya, dia sendiri memang akalnya rusak. Namanya orang kafir musyrik Fir'aun akalnya rusak. Tak tahu diri, sebelum dia lahir langit dan bumi sudah ada, gimana dia jadi Rabb? Setelah itu gimana Rabb dilahirkan, dikasih makan? Kemudian apa perkataan itu politik, ayat itu mungkin politik. Ya jelas untuk memimpin yang lain, untuk menghinakan yang lain tak boleh membantah dia. Dia kepentingan diri. Jelas agar orang taat pada dia. Dia jadi macam dia dah jadi angkuh lah. Oh sangat, dia sombong di bumi. Dan dia terpaksa cakap begitu walaupun dalam hati dia tu tak sampai makna begitu kan. Iya. Dia lebih politik lah. Oh ya, kemudian disebutkan di sini wa qaulihi ta'ala, contoh yang lain dhamir yang munfasil rafa, wa nahnul warisun, dan kamilah yang mewarisi seluruh dunia ini. Allah mengatakan demikian. Yang lain mati, Allah yang menguasai segalanya. Nahnu sebagai mubtada. Kemudian wa qaulihi ta'ala anta waliyyu anta maulana,
doa para sahabat, anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya, ini sebagai mubtada semua ini tadi. Wa qaulihi ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jelas ini juga apa itu? Mubtada fi mahalli raf'in. Kemudian qala Syekhun Al-Hamdani hafizahullah taala aqul yang qasimud dhamirul munfasil ila marfu'il mahal. Ini baru betul. Istilahnya kalimatnya lebih sesuai. Dhamir yang munfasil terbagi menjadi bukan marfu zatnya tapi mahalnya yang marfu, tempatnya yang marfu, dianya sendiri mabni. Wa mansubih mansubil mahal ya fi mahalli nasbin. Wala yaqa'u syai'un minha fi mahalli jar. Tidak ada sedikit pun dari dhamir yang munfasil terletak pada posisi jar. Illa ala sabilin niyabah, kecuali sekedar perwakilan saja. Kita lihat nanti contoh perwakilan yang beliau sebutkan. Iya. Untuk mewakili niyabah, naib, wakil. Wakil dari majrur yang sebenar. Ya, sebagai pengganti boleh. Qala ba'duhum. Nanti coba dilihat contoh yang beliau datangkan. Limtina ilfasli bainal jar wal majrur. Kenapa tidak ada dhamir munfasil untuk yang pola majrur? Karena mustahil ada pemisah antara jar dengan majrurnya. Ya, huruf jar dengan isim majrur tak mungkin dipisah. Ini peraturan dasarnya. Seperti apa? Marartu bihi, tak mungkin bi dengan hi itu dipisah. Jadi apa itu nanti? Itu contohnya. Atau misalkan apa? Ilaika. Tak mungkin ila dengan ka itu dipisahkan, tak mungkin. Kemudian kata beliau, walikullin minal marfu'i wal mansub alfadhun khassatun bih. Dan masing-masing dari dhamir yang fi mahalli raf'in dan dhamir yang fi mahalli nasbin memiliki lafaz-lafaz yang khusus, lafaz yang berdiri sendiri. Untuk itu, illa annahu qad yusta'malul marfu' mansuban. Hanya saja terkadang dhamir marfu' itu boleh dipakai untuk mansub. Ini sekitar variasi. Contohnya apa? Nahwu ma ra'aitu illa anta. Kan asalnya ma ra'aitu illa iyyaka. Tapi karena dipisah dengan illa, bolehlah menjadi apa? Anta. Seperti apa? La na'budu illa anta. Yang betul apa sebenarnya? La na'budu illa iya. Sebenarnya cuma terkadang boleh, enggak apa-apa. Itu munfasil ya? Iya. Dua-duanya munfasil, cuma mestinya bukan anta tapi iyyaka. Mestinya. Iya, karena Iya. Mestinya iyyaka bukan anta. sebab apa guna anta na'budu wa anta nasta'in. Ini mungkin sebagian kabilah bermudah-mudah untuk itu. Karena apa? Jadi dipisah dengan ilah, bolehlah. Walaupun sebenarnya tak boleh. Sebenarnya kalau ikut peraturan mendasar, dia fi mahalli nasbin ya pakai dhamir nasab. Dhamir nasab iya, bukan anta, bukan iyan, bukan anta tapi iyyaka mestinya. Cuma mungkin sebagian kabilah ada yang gitu hanya berarti boleh ya sudah. Sebagian ahli nahwu mengatakan boleh walaupun jarang-jarang. Iya, karena Iya, tak boleh anta na'budu. Iya. Makanya qad yusta'mal terkadang saja, bukan sering. Iya itu munfasil. Iya, betul. Mansubul mahal. Ada di situ iya karena wa iya karena itu mansub awalan. Iya, mahalnya mansub. Asalnya kan na'buduka. Kalau dimajukan ke depan dikasih iyyaka na'budu. Tak boleh anta. Sebagaimana tak boleh na'budu anta, tapi na'buduka. Mestinya sudah ada lafaz-lafaz yang khusus. Cuma mungkin karena sebagian kabilah, tapi sedikit memang mengucapkan itu, maka sebagian ahli nahwu mengatakan terkadang. Anta na'budu itu. Nah, itu sebenarnya kan tak boleh. Mestinya iyyaka na'budu. Ataupun na'buduka. Aywa, itu baru boleh. Yaitu apa? Ada dhamir khusus memang. Sementara anta ini marfu, khusus untuk yang marfu'ul mahal. Yang mansub sudah ada lafaz sendiri yaitu iyyaka atau ka itu sendiri na'buduka. Apa beda iyyaka na'budu dengan na'buduka? Kalau na'buduka tak ada taksis. Saya menyembahmu. Kalau iyyaka na'budu hanya kepadamu saya menyembah.
Jadi lain. Kalau iyyaka na'budu ini tauhid. Kalau na'buduka saya menyembahmu, bukan mustahil menyembah yang lain juga. Tidak dibatasi. Mana Allah itu dipilih makna yang paling tepat. Betul, ada tauhid di situ. Makanya didahulukan jar majrurnya untuk pengkhususan. Dia tidak boleh diterima yang lain. Iya, betul. Tapi ayat itu tanggung jawab berat. Memang kita hidup untuk menjalankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul. Banyak yang bohong. Itu ayat itu ringkas tapi maknanya besar. Betul. Sepanjang usia pun tak tentu kalau tak bersungguh-sungguh boleh melaksanakan ayat itu. Iya, makanya harus hati-hati jangan sampai masuk kepada kesyirikan. Oh, iya. Simple ya. Betul. Tinggal kalau jatuh, tinggal mohon ampun pada Allah kalau pernah keliru seperti sahabat tahu-tahu mengatakan apa itu Wallata wal Uzza atau Wa'abi. Maka Nabi menyuruh untuk membayar kafarah. Kafarahnya cukup kalimat la ilaha illallah. Oh, iya. Sebagai pengganti dari kalimat yang salah tadi. Jadi kalau salah segera diperbaiki. Jadi makhluk manusia Allah bagi kebebasan. Tapi kalau makhluk macam malaikat yang lain-lain itu Allah bagi kebebasan. Istilahnya kebebasan memilih itu untuk kita manusia dan jin. Cuma dikasih ancaman. Kalau milih jalan ini ya tanggung akibatnya. Kalau milih yang itu masuk surga. Karena malaikat tidak diberi peluang kebebasan. Kalau malaikat memang Allah kasih perintah langsung, tugasmu ini, tugasmu ini, tugasmu ini, dan tidak ada hawa nafsu. Makanya mereka pasti taat. Karena tidak ada kebebasan. Tidak ada. Dohirnya begitu karena mereka ada tugas memang, tugas yang setiap saat. Kita sholat cuma 5 kali sehari, gitu-gitu. Mana kalau manusia di muka bumi dikatakan sepanjang usia daripada umur 1 tahun sampai 60 tahun terlibat dengan maksiat. Tiba-tiba seminggu sebelum meninggal dia bertaubat dan masuk Islam. Iya, dihapus dosanya. Allah Maha Baik. Masuk di situ selama 60 tahun tu berhubungan dengan dosa. 1 minggu saja bekerja dah Allah ampunkan. Betul, Allah Maha Baik. Sebagaimana dalam hadis terakhir dari Arba'in. Betul, dikasih peluang. Cuma tentunya tidak sama dengan orang yang sepanjang hidupnya ibadah. Ini baru ibadah seminggu dapat derajat berapa, jelas lain. Allah Maha Adil. Ialah dan sekali akhirnya tidak masuk neraka, masuk disebabkan seminggu berusaha. Betul. Di situ tu kita tengok. Allah Maha Baik. Itu macam Allah bagi Kesempatan, iya betul. Dan dia pun boleh enjoy masa maksiat. Walaupun apa, jelas setiap kali maksiat boleh jadi ada musibah sepanjang hidupnya untuk menghapus dosa-dosa, berbagai musibah, berbagai badai, bencana ini itu atau kesialan untuk menghapus dosa-dosa. Ada hukuman sehari-hari itu, kecuali kalau Allah memaafkan. Baik. Kemudian disebutkan di sini contoh yang tidak boleh, contoh yang terjadi di kalangan Arab sebagian kecil, ma ra'aitu illa anta. Saya tidak melihat kecuali engkau, mestinya illa iyyaka sebenarnya. Wal mansubu marfu'an, terkadang domir mansub itu dipakai untuk marfu. Contohnya maja'ani illa iyyaka. Mestinya kan maja'ani illa anta. Karena apa? Sebagai fa'il. Gimana pakai iyyaka? Tapi apa? Boleh jadi karena di Arab, di sebagian orang Arab, karena ada illa, kita tahu bahwasanya illa istisna itu terkadang yang setelahnya adalah apa? Mansub. Mansub min ajlil istisna, mansubun alal istisna. Maka yang semula anta jadi iyyaka. Tapi ini jarang-jarang, tidak selalu. Qal falil marfu'i isna asyara lafdha. Untuk yang marfu ada 12 lafaz. Ala salasati aqsam, terbagi menjadi 3 jenis. Bi'tibari maudhu'iha, dari sudut pandang tempatnya, posisinya. Al awal, posisi yang pertama, mawudhi alil mutakallim. Dhamir rafa yang diletakkan untuk si pembicara, wahwa ana. Lil mutakallim wahdah, untuk satu orang yang berbicara. Mudzakkaran kana au muannatsa, baik mudzakkar ka atau muannats. Wa nahnu lil mutakallim ma'ahu ghairuh, untuk si pembicara yang disertai orang lain, yaitu kami. Au lil wahidi mu'azziman nafsah, atau satu orang yang sedang mengagungkan diri sendiri, membesar-besarkan diri sendiri, kami begini. As-sani, jenis kedua, mawudi alil mukhatab.
Dhamir rafa yang diletakkan untuk pihak yang diajak bicara. Wa huwa anta bi fathit ta li khitabiz zakar, khitabil mudzakkar, yang diajak bicara satu orang laki-laki. Wa anti bi kasriha li khitabil muannasah, kalau yang diajak bicara satu orang wanita. Wa antuma li khitabil musanna mutlaqa, untuk dua orang yang diajak bicara secara mutlak, sama saja dua lelaki atau dua perempuan atau gabungan, yang penting dua. Wa antum li khitabi jam'i dzukur, pihak yang diajak bicara yaitu sekumpulan lelaki atau gabungan misalkan. Wa antunna, ini li khitabi jam'il inas, untuk yang diajak bicara adalah jamaah minal inas, para wanita. As-salis, jenis yang ketiga, mawudi alil ghaib, dhamir rafa yang diletakkan untuk pihak yang dibicarakan. Wa huwa lil mufradil mudzakkar, wa hiya lil mufradatil muannasah. Baik, satu wanita yang dibicarakan. Wa huma lil musanna mutlaqa, mereka berdua, terserah laki sama-sama atau dua perempuan atau gabungan, yang penting dua. Wa hum li jam'iz dzukur, sekumpulan lelaki mereka. Wa hunna, mereka li jam'il inas, sekumpulan wanita. Selesai untuk yang fi mahalli raf'in. Kemudian wal mansub, adapun yang mansubul mahal, isna asyara lafdhan aidan, juga 12. Kama fi kalamihil ati, seperti dalam ucapan beliau yang datang berikut ini. Ilahuna wallahu a'lam.